Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, rekan Raw FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat Anda yang sedang mendengarkan siaran ini. Dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa di formasi pukul 20 sampai dengan nanti mendekati formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ada talk show kali ini spesial ya rekan Raw FM. Berhubung hari ini tanggal 22 Maret 2021 dan sudah mendekati akhir bulan. Ada satu mungkin kewajiban dari rekan Raw semuanya yang harus ditunaikan, yang harus dilaporkan sehubungan dengan SPT tahunan. Dan rekan Raw FM kali ini kita ada wawancara dengan KPP Pratama Kota Padang Sidimpuan. Di studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul. Ada 3 narasumber kita. Nurul sapa dulu, selamat malam Pak John. Selamat malam. Selamat malam Pak John, ini sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Di samping Pak John kita sapa kembali selamat malam buatnya Pak Arman. Selamat malam Kak Nurul, selamat malam rekan Raw, selamat malam kawan pajak semua. Oke, Pak Arman ini sebagai account representatif sekaligus penyuluh KPP Pratama Kota Padang Sidimpuan. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di samping Pak Arman kita sapa selamat malam buatnya Pak Rizky. Ya, selamat malam rekan Raw. Pak Rizky ini sebagai Kepala Seksi Pengawasan, benar ya Pak? Iya betul. Oke, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Rekan Raw FM kali ini diskusi kita mengenai tema spektakuler. Benar nggak tuh pembacaannya Pak? Spektakuler. Betul. Spektakuler ya. Oke, gitu ya. Ada kata tax artinya pajak di situ rekan Raw FM. Patuh pajak, ekonomi pulih, Indonesia kuat. Oke, sebagai pembuka mungkin Bapak boleh dijelaskan tentang tema ini Pak? Oke, spektakuler itu sebenarnya adalah kegiatan kampanye simpatik untuk SPT tahunan yang kira-kira 2 atau 3 tahun lalu dibuat gitu. Oke. Cuma bedanya untuk tahun ini memang khususnya di Sidempuan gitu kan, karena terkait COVID, jadi kita memang nggak ada lagi acara yang mengumpulkan massa ya kira-kira gitu. Misalkan kayak fun bike atau running gitu. Jadi kita lebih ke arah talk show seperti ini gitu. Dimana memang tema kita sebenarnya yang lebih spesifik adalah pajak untuk vaksin kita gitu. Karena penanganan COVID-19 ini harus serius karena memang masyarakat yang sehat adalah salah satu syarat untuk pemulihan ekonomi nasional. Kira-kira seperti itu. Oke, rekan Raw FM, kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di live Instagramnya Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan. Juga kami mengundang Anda untuk berinteraksi dengan kami via WhatsApp, chat WhatsApp di 0822 99996105 atau dari line studio kita di 25394. Oke rekan Raw FM, mungkin bisa kita lanjutkan lagi Pak perbincangan kita tentang pengenalan KPP Pratama Padang Sidimpuan. Ya, terima kasih Mbak Nurul. KPP Pratama Padang Sidimpuan ya kita ketahui wilayah kerjanya meliputi wilayah Tabaksel ya Kak Nurul ya. Meliputi Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Iya, ya, jadi cukup luas wilayah kerja kita yang meliputi Tabaksel tadi. Kemudian tugas kita di KPP Pratama Padang Sidempuan tentunya untuk memenuhi pelayanan. Untuk memenuhi pemenuhan kewajiban dan pelayanan wajib pajak sekalian. Baik itu untuk pendaftaran NPWP, untuk pendaftaran PKP maupun untuk melaporkan SPT massa dan SPT tahunan bagi orang pribadi yang berakhir tanggal 31 Maret dan orang wajib pajak badan yang berakhir tanggal 30 April gitu. Oke, kalau untuk alamatnya sendiri di Kota Padang Sidimpuan Bapak? Jalan Sersam 5. Yang beralamat di Jalan Sermalian Kosong, tepatnya di sebelah Gedung Nasional. Oke, rekan Raw FM itu dia tadi alamatnya ya. Oke Pak, kita lanjutkan lagi. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan dan apa bedanya dengan pajak lainnya Pak? Pajak penghasilan. Sebenarnya gampangnya pajak atas penghasilan. Udah gitu aja, itu pajak penghasilan. Cuman dalam kehidupan kita itu banyak pajak sebenarnya. Bisa kita bilang ada pajak kendaraan bermotor, pajak
rumah makan atau pajak restoran, ada juga pajak hiburan. Nah, itu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Oke. Nah, di kami ini mengelola pajak pusat. Salah satunya pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini dikenakan atas setiap penghasilan yang diperoleh oleh orang atau badan. Kalau kita tidak punya penghasilan, ya tidak dipajakin. Artinya dia fokus objeknya itu di penghasilannya. Jadi jangan takut kita akan selalu dipajakin. Enggak, kalau untuk pajak penghasilan kita hanya dipajakin atas penghasilannya saja. Mungkin itu berarti ada kriterianya ya Pak ya. Kira-kira siapa saja nih Pak yang wajib membayar pajak penghasilan? Apa mungkin dibatasi dari penghasilan sekian sampai sekian atau bagaimana Pak? Untuk pajak penghasilan tadi saya sudah buka sedikit. Kalau ada penghasilannya, nah ternyata memang ada penghasilannya. Iya. Nah, ini juga kita batasi. Ada yang kita katakan penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu kita undang-undang membatasi 54 juta untuk diri sendiri setahun, atau 54 juta setahun untuk diri sendiri. Jadi itu bisa kita akumulasikan ketika dia berkeluarga misalnya. Kalau dia berkeluarga ditambah lagi 4.500.000, berarti 58.500.000. Nah, dia sudah berkeluarga dan memiliki satu anak, tambah lagi 4.500.000. Atau anak kita sebut juga ini tanggungan. Tanggungan ini maksimal 3. Jadi 4.500.000 dikali 3 itu maksimal. Berarti 54 juta ditambah 4,5 juta ditambah lagi maksimal 3 tanggungan 3 kali 4,5 juta. Itulah batasannya. Tapi dalam 1 tahun. Nah, selebihnya itu baru akan dikenakan pajak. Oke, rekan Roy FM, kita lanjut lagi. Kira-kira Bapak apa saja kewajiban wajib pajak terkait dengan pajak penghasilan ini, Pak? Iya. Di sini kewajiban wajib pajak tentu saja yang pertama harus memiliki NPWP terlebih dahulu. Iya. Kemudian kewajiban bagi wajib pajak yang telah memiliki NPWP dan telah memiliki usaha, tentunya yang pertama menghitung apa saja yang telah menjadi penghasilannya dalam 1 tahun pajak tersebut. Iya. Kemudian membayarkan pajak atas dari kegiatan usahanya ataupun penghasilan yang bersumber dari baik dari kegiatan usaha maupun dari pemberi kerja. Yang ketiga tentunya melaporkan ya. Yang kita bahas dalam hal ini yaitu melaporkan SPT tahunan, ya, melaporkan SPT tahunan. Jadi itulah kewajiban dari bagi wajib pajak. Kemudian wajib pajak kita ini apa aja? Yang tentu saja yang pertama itu orang pribadi baik itu yang memiliki penghasilan dari pemberi kerja maupun usaha. Kemudian badan ya Bu ya. Kemudian kita sebut juga dengan wajib pajak badan. Kemudian yang ketiga BUT, badan usaha tetap gitu ya. Itu Bu. Oke, tadi kita sudah tahu tentang kewajiban wajib pajak. Mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak John ya mengenai cara menghitung pajak penghasilan. Lebih detailnya lagi seperti apa Pak cara menghitungnya? Oke, terima kasih Kak Nurul. Cara menghitung pajak penghasilan untuk orang pribadi, ada orang pribadi yang statusnya mungkin karyawan ya kan, sama statusnya yang mungkin non karyawan. Tapi caranya sama-sama, penghasilannya dihitung dulu berapa jumlah penghasilannya, kemudian dikurangi dari PTKP. Nah setelah dikurangi PTKP, dapatlah penghasilan itu yang nanti kemudian dikalikan tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang PPH. Itu kalau untuk orang pribadi 5% kali 50 juta sampai dengan 50 juta, kemudian 15% dikali sampai dengan 200 juta, kemudian yang berikutnya 15% dikali sampai dengan 500 juta ya, 250 juta, kemudian sisanya 30% dikali penghasilannya dikurangin tadi 50 juta, 200 juta dan 250 juta. Jadi kalau misalkan dia punya penghasilan 1M misalkan netonya. Jadi nanti 5% kali 50 juta, terus 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta, yang terakhir 30% dikali 1M dikurangin 500 juta. Jadi 30% kali 500 juta.
Seperti itu. Oke. Sama dengan OP non karyawan juga. Kayak cara menghitungnya sama. Oke, Seperti itu. mengingat pentingnya pajak ini ya Pak ya bagi Indonesia. Tadi sempat kita obrolin juga, kenapa Pak harus membayar pajak gitu? Lebih singkatnya. Nah, di mana Indonesia ini memang salah satu penerimaan terbesar dari negara, ya salah satunya pajak. Mungkin nanti bisa ditambahkan juga, setahu saya memang lebih dari 75% itu penerimaan negara kita itu dari pajak. Kemudian kenapa pentingnya pajak itu selain memang penerimaan terbesar ya kan? Karena memang saat ini juga penerimaan negara dari pajak ini dibutuhkan untuk membiayai vaksin agar masyarakat mungkin bisa berkegiatan seperti sebelum adanya pandemi Covid gitu. Karena kan sekarang ini kita dibatasin ya kan, harus pakai masker. Nanti kegiatannya dibatasin juga sampai jam berapa, sampai jam sekian gitu. Mungkin memang setiap daerah beda-beda ya kan. Meskipun nanti kalau udah divaksin juga belum tentu nggak pakai masker sih. Tapi pada intinya memang vaksin ini untuk mendukung daya tahan tubuh kita kuat supaya kita bisa berkegiatan seperti biasa dan meningkatkan lagi ekonomi kita kan gitu. Oke, nah rekan FM tadi kita sudah bahas tentang apa itu pajak penghasilan, kemudian juga kenapa wajib ya melapor pajak dan pentingnya pajak. Nanti di sesi berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara melapor pajak ya Pak ya. Kalau gitu kita break dulu rekan FM, pastinya Nurul dan juga 105 FM masih mengundang Anda untuk bergabung dengan kami via line studio telepon di 25394 atau juga chat WhatsApp di nomor 0822 99996105 atau juga bisa langsung bergabung di live Instagram Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan. Tetaplah bersama kami. 105 FM. This is the greatest. So, this my station? Who is that? Raw. Ada Mbak Nana. Kok mukanya kusut gitu? Iya nih, aku belum lapor SPT ku. Kebayangkan kalau harus lapor ke kantor pajak, pasti nanti bakal kena antrian panjang. Makanya, kamu pakai e-filing. Lapor pajak dari e-filing bisa dari mana aja, kapan aja. Dan jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 31 Maret 2021. Terus, kalau lupa Evin, hubungi 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format nama, spasi NPWP, spasi NIK, spasi email, spasi nomor handphone. Jadi, lapor pajak dari e-filing mudah, cepat, dan aman. Yuk follow Instagram KPP Pratama Padang Sidimpuan di @pajak_padang_sidimpuan. Jangan sampai lupa ya. Selamat pagi Sidimpuan, selamat pagi Kota. Rekan Raw, mengawali pagi Anda, simak info menarik dan request lagu Senin sampai Minggu dari jam 6 sampai 10 hanya di 105 Raw FM, your lifestyle. This is my life, this is my station. 105 Raw FM masih dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw FM masih bersama Nurul yang mengisi ruang dengar Anda di talk show bersama KPP Pratama Padang Sidimpuan. Rekan Raw FM juga kami mengundang Anda untuk bergabung via chat WhatsApp di 0822 99996105 atau juga dari via telepon di 25394. Dan rekan Raw FM, kita lanjut lagi nih Pak, pembahasan kita. Ada Pak John, Pak Rizky, dan juga Pak Arman. Masih semangat ya Pak ya? Masih. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah bahas tentang apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan, kemudian siapa saja yang wajib membayar pajak, dan apa saja kewajiban wajib pajak. Sekarang kita bahas lagi Pak mengenai cara pelaporan SPT tahunan. Oke, di sini keterangannya melalui e-filing ya Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan apa itu e-filing Pak? Iya, rekan Raw sama kawan pajak ya. Tentu saja yang pertama kita harus memiliki bukti potong. Bagaimana cara menghitungnya? Khusus untuk kawan pajak atau rekan Raw,
yang statusnya dari pemberi kerja yaitu karyawan, itu kan tidak repot lagi sebenarnya untuk menghitungnya, cukup melaporkan SPT tahunan. Karena apa? Karena pajaknya sudah dihitung dan dibuatkan sama bendahara, simpelnya seperti itu. Kemudian untuk teman raw yang ini berstatus wirausaha ya, usahawan, itu juga simpel. Kita memakai acuan dari peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Itu kita kenakan tarifnya langsung dikalikan 0,5% dari omset per bulannya ya Kak Nurul ya, omset per bulannya. Kemudian khusus untuk teman kawan raw yang tadi yang usahawan, yang karyawan, itu sebelum melaporkan secara e-filing harus memiliki bukti potong namanya 1721A2, itu yang PNS ya Kak Nurul ya. Kemudian 1721A1 untuk BUMN atau swasta, yang tadi ASN TNI Polri 1721A2. Kemudian teman-teman terlebih dahulu harus memiliki nomor EVIN namanya, EVIN. EVIN ini dimintakan ke KPP pertama tempat rekan raw terdaftar, ya kan? Jadi bisa diminta di KPP Pratama Padang Sidempuan. Kemudian barulah kita membuat akun namanya. Kalau kita kan pelaporan lebih simple online karena dia real time, bisa dilakukan di mana aja dan kapan saja. Ya kan? Setelah itu barulah bikin akunnya melalui EVIN tadi dengan memasukkan nomor handphone, biodata pribadi lah. Kemudian baru melaporkan yang telah dibuatkan di bukti potong 1721A1 atau A2 tersebut. Jadi sangat mudah dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian juga bisa dilakukan untuk yang usahawan. Cuman kalau misalnya bagi kawan raw yang yang dipotong sama bendahara cukup melaporkan, tetapi yang usahawan harus membayarnya terlebih dahulu per bulannya sesuai dengan omset yang dikalikan tarif 0,5%. Gitu. Untuk registrasi tadi EVIN-nya langsung ke kantor pajaknya ya Pak ya? Iya, langsung ke kantor pajak. Juga bisa diminta via telepon ya sekarang ya. Via telepon ya. Kemudian jangan lupa juga jika kalau masih bingung untuk pelaporannya, kita juga ada live juga tentang penyuluhan atau sosialisasi mengenai kewajiban kita, SPT kita. Kita khusus yang pada bulan Maret ini mengangkat tema tentang SPT tahunan. Jadi kawan teman raw bisa mengikuti ininya melalui follow akun Instagram ya yang @pajaksidempuan, Padang Sidempuan. Kemudian di Twitter kita di @pajaksidempuan, kemudian di FB kita Facebook itu di KPP Pratama Padang Sidempuan. Kita live di Instagram itu pada hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 10 sampai dengan 11. Jadi kawan teman raw bisa bertanya sepuas-puasnya atau belum paham bisa ditanyakan langsung di saat kita live tersebut. Ini yang harus kita garis bawahi lagi nih Pak Arman. Mungkin kalau orang udah dapat e-filingnya terus kemudian lupa, ini gimana solusinya nih Pak? Ya, kalau kita misalnya gimana kalau kita lupa EVIN ya kan? EVIN-nya juga bisa via SMS atau WA ke nomor kita layanan kita. Nah, kemudian yang penting itu EVIN, karena EVIN itu kuncinya, nomor EVIN tuh. Misalnya lupa password, lupa email, lupa apa segala macam, yang penting nomor EVIN-nya. Kalau EVIN-nya lupa, ya itu harus dimintakan melalui layanan kita di nomor layanan kita. Jadi rekan Raw FM, EVIN ini sejenis kode unik ya Pak ya, yang setiap orang pasti beda gitu. Jadi kalau misalnya kita lupa ya nggak usah khawatir, langsung bisa telepon ya Pak ya, bisa langsung kunjungi kantor pajaknya juga. Kita lanjut lagi rekan Raw FM. Nah, gimana Pak konsekuensinya jika kita tidak melapor SPT tahunan ini? Mungkin Pak John atau Pak Rizky? Atau Pak Arman? Ya, konsekuensinya tentunya ada denda di situ ya. Kalau misalnya Bapak Ibu yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunan, dendanya itu 100.000 untuk orang pribadi. Sedangkan untuk badan, misalnya PT atau CV itu dendanya 1 juta.
Nah, itu terhutang. Ya seandainya 2 tahun berturut-turut wajib pajak tidak melaporkan SPT tahunannya, baik itu orang pribadi maupun badan, sudah bisa kita nonefektifkan. Jadi untuk menghindari sanksi atau dendanya, ya sebaiknya teman pajak harus melaporkan kewajiban tersebut tepat dan benar. Oke, apalagi sekarang lapornya udah serba digital ya Pak ya? Serba online, juga lebih dimudahkan kepada rekan Rau semua. Nah Bapak, kita berbicara soal serba digital, tapi tidak semua orang mungkin paham digital, melek digital ya Pak ya. Kalau misalnya kita bingung lapor SPT tahunan, ini gimana nih Pak? Kalau misalnya masih bingung. Rekan Rau FM ya, kalau masih bingung, sebenarnya kita juga ada namanya akun representatif ya kan. Mungkin sama kayak Pak Arman jadi gitu ya kan. Iya. Jadi teman-teman pajak itu kawan pajak bisa juga datang langsung ke KPP ya kan, dengan sebelumnya login dulu di aplikasi Kunjung Pajak ya, karena memang karena pandemi ini ya kan, kita itu bukan membatasi tapi kita mengatur orang supaya tidak banyak kumpulan di dalam kantor. Jadi kita login dulu aplikasi pajak, nanti kita dapat nomor antrian, barulah nanti kita datang ke kantor gitu. Nanti ada akun representatif yang bisa membantu kalau misalkan memang kita masih bingung untuk melaporkan SPT tahunan. Kemudian kalau kawan pajak juga masih bingung dengan e-filing dan belum, misalkan dia baru terdaftar, kemudian mungkin nggak ngerti masalah IT atau digital gitu, sebenarnya masih bisa kawan pajak melaporkan SPT tahunannya memakai formulir ya kan. Jadi nggak digital dulu, nanti laporkan dulu formulirnya, setelah itu baru nanti bisa tanya teman-teman AR konsultatif untuk lebih lanjut bagaimana cara pengisian SPT tahunan melalui e-filing. Oke, itu tadi Nurul sempat dengar Bapak bilang login di aplikasi pajak ya Pak ya? Yeah. Itu nama aplikasinya apa tuh Pak? Kunjung Pajak. Kunjung Pajak, oke. Nah rekan Roy FM begitu caranya. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Mengapa nih Pak kita harus melapor pajak padahal kita sudah membayar pajak setiap bulan? Mungkin pertanyaan setiap orang juga sama ya Pak ya? Ya, bisa saya coba jawab ya. Harus lapor pajak padahal sudah bayar tiap bulan. Kita bayar sebenarnya baru membayar. Apalagi kalau kita pegawai, kita bahkan sudah dipotong dan dibayarkan oleh bendahara kita misalnya. Tetapi ada hal yang bendahara itu tidak tahu, apakah kita punya penghasilan lain kan gitu. Sementara SPT ini atau pelaporan pajak ini itu pelaporan pajak atau pelaporan penghasilan secara rampung. Artinya seluruh penghasilan kita, baik yang dari kantor ataupun di luar kantor, itu kita laporkan di sana. Sementara yang kita bayar selama ini mungkin itu baru saja yang hanya ada dari kantor. Jadi kalau saya menganalogikan, ini ibarat kita mandi, tapi habis mandi kita nggak bersalin. Nah gitu. Kalau kita bayar pajak tapi nggak lapor. Jadi kalau mau tuntas, ya bayar, lapor. Jadi gitu. Oke, jelas sekali ya rekan Roy FM, bayar terus lapor SPT tahunannya. Kembali lagi Nurul ingatkan, untuk orang pribadi berakhir di tanggal 31 Maret 2021 untuk laporan buku tahun 2020 ya Pak pajaknya. Ya. Oke, kalau untuk badan 1 bulan berikutnya. Ya, 30 April 2021. Oke rekan Roy FM, mungkin kita lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap stay bersama kami di 105 Raw FM. Juga Anda bisa bergabung dengan kami interaktif telepon di 25394 atau juga via chat WhatsApp di 0822 99996105. Tetaplah bersama kami. This is my life, this is my station. Ada Mbak Nana, kok mukanya kusut gitu? Iya nih, aku belum lapor SPT ku. Kebayangkan kalau harus lapor ke kantor pajak, pasti nanti bakal kena antrian panjang. Makanya, kamu pakai e-filing. Lapor pajak dari e-filing bisa dari mana aja, kapan aja. Dan jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 31 Maret 2021.
Terus kalau lupa Evin, hubungi 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format nama, spasi NPWP, spasi NIK, spasi email, spasi nomor handphone. Jadi, lapor pajak dari e-filing mudah, cepat, dan aman. Yuk follow Instagram KPP Pratama Padang Sidimpuan di @pajakpadangsidimpuan. Jangan sampai lupa ya. Double shot. www.rawfm.com. Hidupku itu adalah aku yang kamu dan lagumu. Jangan sama-samakan. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, namun kau hanya diam tersenyum kepadaku. Tolonglah aku yang sedang bingung. Ku rasakan virus cinta. Ku butuh dokter cinta. Padang Sidimpuan. Makin hits, dengar lagu-lagu pop Indonesia terbaru. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Hanya dia menggenggam menahan segala kerinduan. The Axis, etalase musik hits Indonesia. Setiap minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di 105 Raw FM, your lifestyle. Let's get it started. 105 FM. www.rawfm.com. Ada Mbak Nana, kok mukanya kusut gitu? Iya nih, aku belum lapor SPT-ku. Kebayangkan kalau harus lapor ke kantor pajak, pasti nanti bakal kena antrian panjang. Makanya, kamu pakai e-filing. Lapor pajak dari e-filing bisa dari mana aja, kapan aja. Dan jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 31 Maret 2021. Terus, kalau lupa Evin, hubungi 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format nama, spasi NPWP, spasi NIK, spasi email, spasi nomor handphone. Jadi, lapor pajak dari e-filing mudah, cepat, dan aman. Yuk follow Instagram KPP Pratama Padang Sidimpuan di @pajakpadangsidimpuan. Jangan sampai lupa ya. This is my life. This is my station. 105 Raw FM dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Raw FM, Anda masih bersama kami di talk show pajak ya, kali ini bersama dengan KPP Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw FM, kita masih lanjutkan lagi diskusi kita bersama dengan Pak John sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi. Kemudian ada Pak Arman sebagai Account Representatif sekaligus penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan. Dan juga ada Pak Rizky sebagai Kepala Seksi Pengawasan. Masih semangat ya Pak? Masih. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi kita sudah bahas tentang konsekuensi jika tidak melapor SPT tahunan. Kemudian juga kalau bingung lapor SPT tahunan bagaimana dan mengapa harus melapor pajak padahal sudah membayar setiap bulan. Ada lagi nih Pak, satu pertanyaan, apakah PNS wajib lapor pajak? Nah, bukannya sudah dilakukan oleh bendahara kantor. Ini terkait penjelasannya bagaimana nih Pak? Ya, PNS wajib lapor pajak ya Bu ya. Apakah sudah dilakukan sama bendahara kantor? Tentunya yang dilakukan bendahara kantor itu memotong pajak atau memungut. Nah, seperti mana yang kita sampaikan di awal, kewajiban wajib pajak tersebut yaitu menghitung, ya kan, membayar, kemudian melapor. Sudah ditentukan di undang-undangnya, undang-undang PPH ya Bu ya.
Kemudian khusus untuk karyawan atau yang dari pemberi kerja, baik karyawan swasta, ASN, TNI, Polri, itu kan gajinya itu dipungut atau dipotong sama bendahara kantor, ya kan? Nah, jadi kewajibannya untuk menghitung sama menyetorkan kan udah dilakukan sama bendahara. Jadi kewajiban ketiga itu dilakukan oleh setiap wajib pajak. Kenapa? Karena yang dibilang Pak John itu kan ada kegiatan lain. Mana tahu ada kegiatan lain atau usaha lain yang dilakukan oleh wajib pajak. Nah, itu yang tidak diketahui sama bendahara tentunya, ya kan? Mana tahu di rumah dia punya warung, punya rental mobil, salon dan segala macam, dan itu tentunya belum dipotong sama bendahara. Iya, makanya kewajiban yang ketiga itu merangkum semuanya dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Jadi semua penghasilan itu tidak hanya dengan atau dari pemberi kerja. Jadi semua penghasilan itu satu kesatuan dan dilaporkan dalam SPT tahunan. Kemudian untuk usahawan, tentunya kewajiban itu harus dipenuhi tiga-tiganya. Menghitung sendiri, menyetor sendiri, dan melaporkan sendiri. Karena di situ nggak ada bendahara ya, Kak Nurul ya. Makanya dilakukan ketiga-tiganya oleh usahawan tersebut, wajib pajak usahawan tersebut. Kemudian bagaimana pengenaan tarifnya? Ya, pengenaan tarifnya khusus UMKM ya yang beromset di bawah 4,8 miliar itu tarifnya sesuai dengan PP 23, 0,5% dari omset per bulannya. Kemudian dibayarkan juga setiap bulannya, paling lambat tanggal 15. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Contohnya si wajib pajak memperoleh penghasilan di bulan Januari. Makanya di bulan 2-nya paling lambat tanggal 15 itu harus dibuat billingnya terlebih dahulu dan dibayarkan ke bank atau kantor pos. Bagaimana untuk pembuatan kode billingnya? Kode billingnya nggak perlu ke kantor pajak, kita juga membuka layanan di nomor telepon tadi. Kita buka layanan di 0822 94 kali 0118. Contohnya rekan Rau kan beralamat di beralamat di Tapsel, ya kan? Nggak mungkin lah ke Padang Sidempuan, gimana caranya juga nggak bisa, gitu kan? Juga bisa melalui nomor layanan kita tersebut. Jadi bisa rekan Rau mau WA ya, itu juga ada WA-nya Kak Nurul. Nah, jadi membuat ininya dan itu disetorkan paling lambat tanggal 15 tiap bulannya. Setelah itu selesai akhir tahun, makanya dilaporkan dalam SPT tahunannya. Makanya setelah memenuhi untuk menghitung, membayar sama melapor, itulah yang berarti wajib pajak tersebut sudah memenuhi kewajibannya. Begitu. Jadi terjawab ya, Nurul, kenapa tidak dilaporkan padahal sudah dipotong sama bendahara kantornya. Iya. Oke nih, Pak Arman sudah ada yang bergabung kali ini dari telepon WhatsApp. Coba kita sapa dulu ya Pak ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Oke, halo. Halo. Selamat malam, dengan siapa di mana? Iya, selamat malam. Dengan Inal? Di mana nih Inal? Oke, di Gang Mandeling ada Bang Inal di Gang Mandeling. Pertanyaannya Bang? Ini buat bapak-bapak kami yang dari perpajakan ya. Ini saya mau tanya, kan salah satu kewajiban untuk lapor SPT. Sementara saya punya NPWP sudah 2 tahun. Dulu saya sempat bekerja di salah satu perbankan dan mewajibkan ke NPWP. Tapi semenjak itu saya tidak pernah untuk melakukan SPT. Denda atau seperti apa? Jadi saya enggan untuk melakukan SPT itu. Dikarenakan saat ini saya sudah pengangguran. Oke, terima kasih banyak Bang Inal. Oke, mungkin bisa dijawab langsung Pak. Halo. Halo. Ya. Terkait halo. Ya, langsung aja Pak. Ya Pak, terkait Bapak punya NPWP sudah 2 tahun ya kan? Kemudian dulu kerja di perbankan. Nah, sekarang kan udah nggak punya pekerjaan kayak gitu Pak ya? Ya, kalau memang Bapak saat ini tidak punya penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan itu tidak perlu melaporkan lagi, tidak perlu melaporkan SPT tahunan karena memang di bawah PTKP kan dan tidak punya penghasilan juga. Kira-kira seperti itu Pak. Bagaimana Bang Inal? Baik,
Ada tambahan lagi Pak? Itu NPWP saya itu akan terus aktif dan saya misal untuk mencari pekerjaan lagi, apakah ada seperti biaya checking yang akan diperhitungkan untuk NPWP? Jadi gini Pak Inal ya, seandainya Bapak Inal memiliki NPWP itu kewajibannya untuk melaporkan SPT tahunan, itu pasti tentunya karena udah diatur dalam undang-undang ya Pak Inal ya. Kemudian seandainya Pak Inal tidak memiliki lagi pekerjaan atau sekarang menganggur lah istilahnya kan, Pak Inal bisa mengajukan untuk menonefektifkan NPWP-nya karena belum memiliki penghasilan tentunya, dan penghasilan mungkin di bawah PTKP juga ya Pak Inal ya. PTKP di sini kalau misalnya Pak Inal dari pemberi kerja atau karyawan itu kan statusnya 4,5 juta per bulannya untuk gajinya ya kan. Kemudian kalau misalnya kalau NPWP Pak Inal itu dinonefektifkan, tentunya kalau seandainya nanti membutuhkan izin usaha ya kan ke Dinas Pelayanan Satu Pintu, tentunya izin Pak Inal tidak dikeluarkan. Bagaimana kalau misalnya ada, yaitu bisa minta diaktifkan kembali NPWP-nya Pak Inal. Iya, diaktifkan. Cuman tentunya kita lihat dulu kewajiban yang belum Pak Inal penuhi di sewaktu masih memiliki NPWP sebelum dinonefektifkan gitu Pak Inal ya. Berarti ini solusinya saya harus pengajuan nonaktif ya Pak ya? Iya, untuk nonefektifkan aja Pak. Non-efektif. Iya. Oke. Terima kasih Bang Inal. Caranya melalui seperti apa? Oke. Apakah saya harus datang ke kantor Ya. perpajakan atau bisa saya melakukannya tanpa harus datang ke kantor? Kalau misalnya Pak Inal pingin langsung dinonefektifkan, tentu melalui permohonan Pak Inal ke TPT, tempat pelayanan terpadu kita. Jadi datang mengisi formulir permohonan untuk nonefektifkan, sebutkan alasannya kenapa gitu Pak Inal. Oke, sudah jelas Pak Inal? Baik. Oke, terima kasih banyak. Iya. Sama-sama Pak. Oke, selamat malam buat Pak Inal ya. Ada warga Gang Mandailing nih Bapak. Terima kasih juga atas jawabannya. Kita cek dari via chat WhatsApp nih Pak. Sudah ada yang bergabung juga. Ini seperti ini Pak. Saya dapat surat tagihan pajak dari kantor pajak 100.000. Apa masih perlu lapor pajak lagi? Silakan Bapak. Dapat surat tagihan pajak 100.000 itu berarti sanksi atau denda tidak lapor. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda. Pertama, kewajiban lapor itu tetap. Jadi kami menyarankan tetap dilaporkan, dan STP ini atas denda 100.000 memang tetap juga dibayarkan. Jadi sebenarnya ketika kita bayar 100.000 itu tidak menghapus kewajiban. Kewajiban melapor itu tetap ada, walaupun kita sudah bayar sanksi atau denda. Atau malah dibalik juga, kalau kita terlambat, kita juga akan kena denda. Jadi artinya dua hal itu sebenarnya jalurnya masing-masing, tidak saling meniadakan. Jadi dua-duanya harus dilakukan. Oke, dua-duanya harus dilakukan ya Pak ya. Oke, semoga menjawab untuk yang baru saja chat ya dari via WhatsApp. Ini mungkin pertanyaannya sama. Kalau sudah tidak bekerja atau pengangguran, apakah masih wajib lapor pajak? Itu tadi yang sudah kita dengarkan ya. Dari Pak Arman, bisa dinonefektifkan dan bisa diaktifkan kembali ya Pak ya. Oke, rekan RFM, kami juga masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami via telepon di 25394 atau juga chat SMS juga boleh di 0822 99 99 6105. Oke, Bapak mungkin ada yang mau ditambahkan tadi yang kurang dari penjelasan kita? Untuk tambahan itu semua layanan kita tidak dipungut biaya ya rekan RAW semua. Jadi apapun layanan dan layanan perpajakan yang dilakukan itu tidak diinikan untuk non efektif tadi. Iya. Oke. Kalau dari Bapak ada lagi tambahan Pak? Mungkin tambahannya formulir permohonan non efektif itu kalau memang nggak bisa datang ke kantor mungkin bisa dikirim pos. Oke, kirim pos. Nanti ditindaklanjutin, tetap diterima nanti melalui TPT, nanti kemudian ditindaklanjuti oleh
ke seksi berikutnya. Oke. Setelah dari seksi pelayanan. Oke. Nah, rekan Ro FM, kita tadi sudah berbincang panjang lebar ya tentang bagaimana cara lapor pajak. Nanti di sesi terakhir kita ada kuis dari KPP Pratama Padang Sidimpuan terkait dengan pembahasan yang tadi dengan hadiah yang menarik tentunya. Benar ya Pak ya? Oke, jadi jangan lewatkan nanti kuisnya di sesi berikutnya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 105 Raw FM, Your Lifestyle. My life, this is my station. Ada Mbak Nana, kok mukanya kusut gitu? Iya nih, aku belum lapor SPT ku. Kebayangkan kalau harus lapor ke kantor pajak, pasti nanti bakal kena antrian panjang. Makanya, kamu pakai e-filing. Lapor pajak dari e-filing bisa dari mana aja, kapan aja. Dan jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 31 Maret 2021. Terus, kalau lupa Evin, hubungi 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format nama, spasi NPWP, spasi NIK, spasi email, spasi nomor handphone. Jadi, lapor pajak dari e-filing mudah, cepat, dan aman. Yuk follow Instagram KPP Pratama Padang Sidimpuan di @pajakpadangsidimpuan. Jangan sampai lupa ya. Makin hits dengan lagu-lagu pop Indonesia terbaru. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu ada kala susah dan senangku. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu. Hanya dia menggenggam menahan segala kerinduan. Di Eksis, etalase musik hits Indonesia. Setiap minggu pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di 105 Raw FM, Your Lifestyle. Let's get it started. 105 FM. www.rawfm.com. My life, this is my station. Ada Mbak Nana, kok mukanya kusut gitu? Iya nih, aku belum lapor SPT ku. Kebayangkan kalau harus lapor ke kantor pajak, pasti nanti bakal kena antrian panjang. Makanya, kamu pakai e-filing. Lapor pajak dari e-filing bisa dari mana aja, kapan aja. Dan jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 31 Maret 2021. Terus, kalau lupa Evin, hubungi 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format nama, spasi NPWP, spasi NIK, spasi email, spasi nomor handphone. Jadi, lapor pajak dari e-filing mudah, cepat, dan aman. Yuk follow Instagram KPP Pratama Padang Sidimpuan di @pajakpadangsidimpuan. Jangan sampai lupa ya. Let's get it started. 105 FM. www.rawfm.com. 105 Raw FM masih dari kawasan Sudirman X Merdeka 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raw FM, Anda masih bersama Nurul ya, yang mengisi ruang dengar Anda di talk show pajak pada malam hari ini bersama KPP Pratama Kota Padang Sidimpuan. Oke, rekan Raw FM, di sesi terakhir ini kita ada something interesting ya. Sesuatu yang menarik. Ini terkait kuis dari pembahasan kita di sesi-sesi sebelumnya. Dan buat Anda yang beruntung rekan Raw FM, jawabannya bisa dikirim via chat WhatsApp atau juga telepon di 0822 9999 6105 atau juga bisa dari 25394. Oke Pak, untuk pertanyaan yang pertama mungkin? Iya, pertanyaan pertama ya.
Kak Nurul, untuk rekan Rau semua, ini kita carikan pertanyaan yang amat sangat sulit ya. Amat sangat sulit karena seperti yang Kak Nurul bilang tadi, karena kita menyediakan hadiah yang amat sangat menarik tentunya dari KPP Pratama Padang Sidempuan. Jadi pertanyaan pertama untuk rekan Rau dan kawan pajak semua, itu tanggal berapa batas akhir untuk pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi? Nah rekan FM pertanyaannya, tanggal berapa terakhir untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ya Pak ya. Sudah ada yang jawab dari chat WhatsApp nih Pak. Ada Mika di Sipirok. Ada warga Sipirok katanya tanggal 31 Maret. 31 Maret. Gimana Pak Jan? Betul nggak itu Pak Jan? Betul. Iya, betul ini sekali. Ini pasti maksudnya 2021 ya Pak ya? Iya. Terima kasih untuk Mika di Sipirok. Nanti hadiahnya bisa diambil ya. Di mana nih Pak? Di Radio Rau FM tentunya. Bisa langsung diambil di Studio Rau FM di Jalan Jenderal Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan ya. Lebih tepatnya di depan SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Ini kita main cepet-cepetan aja ya Pak ya. Pertanyaan keduanya lagi ya. Pertanyaan kedua lanjut. Pertanyaan Kak Nurul yang sama sulitnya nanti ini langsung dibacakan oleh Pak John. Silakan Pak John. Harus lebih susah Pak John. Iya. Karena ini ngomong batas lapor. Tadi sudah SPT tahunan orang pribadi. Pertanyaan kedua, kapan terakhir melaporkan atau menyampaikan SPT tahunan PPH badan? Ini untuk badan ya. Nah rekan Rau FM, jawabannya bisa dikirimkan via chat WhatsApp atau langsung bisa telepon di 0822 9999 6105. Bapak sudah ada yang menjawab via chat WhatsApp ini ya. Ada Rahmat Huda di UMTS. Katanya 30 April 2021. Gimana Pak John? Iya, betul. Benar. Selamat ya untuk Bang Rahmat Huda. Hadiahnya bisa diambil ya Bang di Studio Rau FM. Lanjut aja nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini karena hadiahnya VVVIP itu kita lebih yang lebih sulit lagi. Tentunya dikasih sama Pak Rizky pertanyaannya. Silakan Pak Rizky. Karena tadi pertanyaan pertama dan kedua udah dijawab meskipun sulit ya kan. Pertanyaan ketiga mudah-mudahan bisa dijawab juga sih, meskipun sangat sulit. Silakan Pak. Pertanyaan itu berapa denda jika wajib pajak orang pribadi tidak melaporkan SPT tahunan atau terlambat melaporkan SPT tahunan? Nurul ulangi rekan Rau FM, berapa denda untuk orang pribadi jika tidak ataupun terlambat melaporkan SPT tahunannya? Nah rekan Rau FM jawabannya bisa langsung dikirim via WhatsApp ya, atau juga telepon, SMS juga bisa di 0822 9999 6105. Sudah ada yang cepat. Kita cek dari via WhatsApp nih Pak. 100.000 rupiah. Gimana Pak Rizky? Gimana nih Pak jawabannya? Betul. Iya. Ini dari tidak ada namanya ya ini. Nanti Nurul chat lagi di ini. Dia bilang denda terlambat lapor SPT tahunan pribadi adalah 100.000. Sementara itu denda telat lapor SPT tahunan untuk badan 1 juta rupiah. Padahal lengkap ya. Padahal udah nggak tanya ya. Hadiahnya dua nggak? Jangan-jangan Pak Jo yang jawab. Ini dari Ahmad Afandi. Selamat ya untuk Bang Ahmad Afandi. Nanti untuk 3 orang pemenang yang sudah Nurul bacakan chatnya tadi bisa ambil hadiahnya di Studio Rau FM di Jalan Jenderal Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan. Selain ambil hadiah jangan lupa kan nanti diingetin. Lapor SPT. Ada warning ya Pak ya. Lapor SPT rekan Rau FM. Nah, KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp ataupun SMS untuk pelayanan sebagai berikut rekan Rau FM. Seperti permohonan aktivasi e-Fin dan lupa e-Fin melalui nomor 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format pagar nama, pagar NPWP, pagar NIK, pagar email,
pagar nomor handphone. Kemudian juga untuk permintaan kode billing atau kode bayar pajak melalui nomor 0822 99990118 atau 0821 64768511 dengan format NPWP pagar jenis pajak, pagar bulan, pagar tahun, pagar nominal. Dan rekan FM jangan lupa untuk ikuti KPP Pratama di sosial media, di Instagram di @pajakpadangsidimpuan, Twitter @pajaksidimpuan, dan Facebook KPP Pratama Padang Sidimpuan. Oke Pak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan Pak, silakan. Ya, tadi udah disampaikan juga sama Bang Arman ya kan, bahwa seluruh pelayanan di KPP Pratama Padang Sidimpuan dan mungkin seluruh kantor pelayanan pajak yang ada di Indonesia itu tidak dipungut biaya. Dan juga jangan mengiming-imingi petugas kami dengan pemberian dalam bentuk apapun. Jadi kalau memang ada rekan pajak atau kawan pajak yang memang merasa ditekan oleh pegawai kami dan bisa melaporkan juga langsung ke pihak KPP atau mungkin bisa lapor di kanalnya Kementerian Keuangan, yaitu di wise.kemenq.go.id. Oke. Ada tambahan Pak? Kantor pajak itu sifatnya terbuka, artinya kalau rekan Rau mendengar informasi-informasi dan rekan Rau ragu, kami siap menjawab setiap pertanyaan atau meluruskan atau memberi semacam pendapat yang sebenarnya secara resmi melalui KPP, agar rekan Rau tidak tersesat dengan informasi yang ada. Jadi jangan ragu bahwa kami akan selalu membukakan setiap informasi yang resmi buat rekan Rau. Oke. Cukup Pak, ada lagi? Cukup. Oke, terima kasih banyak rekan Raw FM yang sudah menyimak talk show ini, dan terima kasih banyak Nurul ucapkan kepada KPP Pratama Kota Padang Sidimpuan, terkhusus untuk Pak John sebagai Kepala Seksi Data dan Informasi, kemudian kepada Pak Arman sebagai Account Representatif sekaligus penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan, dan kepada Pak Rizky sebagai Kepala Seksi Pengawasan. Saya selalu Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih, selamat malam Kak Nurul. Selamat malam rekan Raw FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk lapor SPT tahunan Anda. This is my life, this is my station. Ada Mbak Nana, kok mukanya kusut gitu? Iya nih, aku belum lapor SPT-ku. Kebayangkan kalau harus lapor ke kantor pajak, pasti nanti bakal kena antrian panjang. Makanya, kamu pakai e-filing. Lapor pajak dari e-filing bisa dari mana aja, kapan aja. Dan jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi sampai dengan 31 Maret 2021. Terus, kalau lupa Evin, hubungi 0821 6379 6787 atau 0838 0088 6240 dengan format nama, spasi NPWP, spasi NIK, spasi email, spasi nomor handphone. Jadi, lapor pajak dari e-filing mudah, cepat, dan aman. Yuk follow Instagram KPP Pratama Padang Sidimpuan di @pajakpadangsidimpuan. Jangan sampai lupa ya. The best radio station in Padang Sidimpuan, Raw FM.